Pemuda itu belum pulih dari luka parahnya. Tulang-tulangnya dipatahkan ribuan kali setiap hari oleh gurunya. Sarung tangan besi hitam seberat 2 ton membuatnya sulit untuk bergerak. Dia bertahan dalam rasa sakit seperti ini karena dia memikul dendam mendalam. Han Li diintimidasi oleh penduduk desa sejak kecil. Dia digantung di pohon selama 3.650 hari. Kakak perempuannya bahkan dipersembahkan sebagai upeti kepada utusan dinasti Yuan dan sahabat satu-satunya untuk menyelamatkan kakaknya. Tulang punggungnya dipatahkan dan dibunuh dengan kejam oleh utusan tersebut. Dia juga terluka parah dan hampir mati. Untungnya, surga memihaknya. Saat sekarat, dia diselamatkan oleh Wen Tailai, Master Tinju Petir. Dia menjadi murid terakhirnya, dan sekarang, setelah tulangnya dipatahkan berkali-kali, Wen Tailai akhirnya mengajarkan kepadanya teknik pernapasan tingkat lanjut dari tinju petir. Waktuku tidak banyak lagi, sekarang aku hanya bisa membuka paksa meridianmu. Begitu kata-katanya selesai, Wen Tailai menghilang seperti dewa petir, dengan suara gemuruh. Selanjutnya, akan ada rasa sakit yang menghancurkan tulang. Muridku, kau harus bertahan. Han Li baru saja menstabilkan tubuhnya, ketika energi internal yang mengamuk-mengamuk di dalam tubuhnya. Rasa sakit yang menghancurkan tulang hampir membuatnya pingsan. Tekan, taklukkan, buat itu menjadi milikmu. Lalu, ambil kembali semua yang telah kau hilangkan. Kata-kata gurunya memotivasi Han Li. Kekuatan di dalam dirinya kembali bangkit. 1 tahun kemudian, di dalam Gunung Hyangmi di Goryeo, 2 sosok berdiri di depan aula utama. Para murid Gunung Hyangmi bersiap siaga, karena mereka mengenali salah satu dari mereka. Dia adalah Wen Tailai, Master Tinju Petir. Ternyata lebih dari 10 tahun yang lalu, Wen Tailai dijebak dan disergap. Salah satu pesertanya adalah pertapa dari Gunung Hyangmi. Kali ini, dia membawa Han Li untuk berlatih dan sekaligus membalas dendam. Murid utama Gunung Hyangmi tampak serius. Dia mengira Wen Tailai akan menjelaskan, tetapi dia malah menyerang duluan. Puluhan murid melompat dan menyerang mereka berdua. Melihat ini, Han Li sedikit membuka tangannya. Sarung tangan seberat 2 ton itu meledak. Energi internal yang mengerikan tampak seperti akan menghancurkan segalanya. Melihat ini, murid utama Gunung Hyangmi tidak bisa tinggal diam. Dia mengambil tongkat pemukul anjing dan menyerang Han Li. Tapi gerakan seperti itu, seperti permainan anak-anak di hadapan Han Li, sama sekali tidak bisa melukainya. Dia segera terdesak, senjatanya bahkan diremukkan oleh Han Li. Han Li memanfaatkan kesempatan itu, dan mematahkan kaki kirinya dengan tinju petir. Lalu, dia jatuh dari tebing karena luka-lukanya. Kehilangan kaki kirinya, murid utama itu menahan rasa sakit dan berteriak. Apakah kau akan menghancurkan seluruh sekteku hanya karena satu penyergapan dan sedikit luka? Mendengar ini, Wen Tailai tetap tanpa ekspresi. Dia berkata dengan tegas, jika ini di masa kekacauan, aku harus menyingkirkan orang suci sepertimu dulu. Tunggu 10 tahun lagi, baru kau bicara lagi soal memaafkan muridku yang kakinya patah. Setelah berkata begitu, ia berjalan tanpa menoleh ke kedalaman Gunung Xiangmiao. Dia ingin bertemu dengan yang disebut 3 dewa. Pertempuran selanjutnya mungkin akan menjadi pertempuran terakhir. Ilmu bela dirinya sangat tinggi, namun ia terlahir menderita. Dia pernah membasmi semua kejahatan demi semua makhluk. Tetapi hal ini membuat para dewa yang berkuasa merasa terancam. Zezunze, yang memimpin, membunuh istrinya dengan tipu muslihat. Putrinya pun hilang dan hidupnya tidak diketahui. Keluarga yang bahagia dan utuh pun hancur berantakan. Dia juga diserang oleh 30 dewa sakti. Malam itu, dia melanggar sumpahnya, dan sendirian membunuh 20 dewa. Para dewa yang tersisa melarikan diri untuk melindungi diri. Meskipun dia selamat dari pertempuran ini, dia menderita luka yang tak tersembuhkan dan umurnya tidak lama lagi. Setelah itu, dia difitnah sebagai pembunuh yang jahat. Tetapi dia tidak membela diri. Dibandingkan dengan reputasi buruk, dia lebih ingin menemukan putrinya yang tercinta. Namun, setelah mencari di seluruh benua, yang dia dapatkan hanyalah kekecewaan yang tak berujung. Putrinya seperti menghilang tanpa jejak. Di saat-saat terakhir hidupnya, dia memilih untuk kembali ke tempat kelahirannya. Mungkin karena belas kasihan surga. Saat menjelang ajal, dia bertemu dengan pewaris ilmunya. Itulah muridnya, Han Li. Saat ini, Wen Tailai, si tangan petir, tiba di Gua Wanxian di kedalaman Gunung Xiangmiao. Dia menatap 3 dewa di atas panggung. Ketiga orang di hadapannya adalah petarung terkuat di benua ini. Namun saat ini, para dewa, yang biasanya arogan, berkata dengan tenang, "Tangan iblis, mengapa kau harus menjadi musuh kami? Bergabunglah dengan kami. Mari kita bangun negara baru bersama-sama. Jika kau terus keras kepala, kami akan menyegel tempat ini dengan batu raksasa. Kalian tidak akan pernah melihat matahari lagi seumur hidup kalian." Begitu kata-kata itu diucapkan, sebuah batu raksasa jatuh. Saat ini, Wen Tailai tampak tanpa ekspresi. "Kalian tidak bisa menjebak muridku. Sebelum itu, aku akan mengantar kalian bertiga ke jalan buntu." Kemudian dia melepas bajunya, memperlihatkan tubuhnya yang penuh luka. "Lier, ini terakhir kalinya guru mengajarimu.
Semua jurus dan intinya, kau harus mengingatnya baik-baik. Melihat ini, tiga dewa tidak banyak bicara lagi. Dengan pedang terhunus, para dewa menyerang bersamaan. Mereka langsung menggunakan jurus andalan mereka. Tangan tersebar daun bambu, jari Fajra arus balik. 3 ledakan petir. Tenaga dalam yang dahsyat menghasilkan ledakan hebat. Sebelum kekuatannya menghilang, Wen Tailai melancarkan serangan lagi. Meriam 9 naga petir. Kedua belah pihak bertarung sengit. Wen Tailai melawan banyak musuh sendirian. Namun, dia tak gentar. Dia dengan lincah menghindari serangan mendadak. Lalu, ia meraih dan menarik lawannya dengan kuat. Rasa sakit yang hebat membuat sang dewa menjadi gila. Aku akan bertarung nyawa denganmu. Tangan Dewa Buddha, pedang surgawi, sambaran petir agung, telapak Fajra tertinggi. Melihat ini, Wen Tailai mengerahkan seluruh kekuatannya. Ini akan menjadi serangan terakhirnya. Ledakan petir langit. Debu dan asap tak kunjung hilang. Wen Tailai telah kehabisan tenaga dan jatuh ke tanah. Sang dewa, di bawah kekuatan dalam yang mengerikan, berubah menjadi debu sejarah. Lier, guru agak lelah. Yang paling guru khawatirkan adalah kamu dan putriku. Jika memungkinkan, tolong bantu aku menemukannya. Selanjutnya, kamu harus berjalan sendiri. Mulailah era barumu. Seiring menghilangnya napas Wen Tailai, seorang Grandmaster pun tiada. 3.800 tahun yang lalu, seharusnya menjadi hari yang damai. Tiba-tiba terjadi perubahan besar. Orang terkuat di benua ini melampaui batas manusia dan memasuki ranah dewa. Ini seharusnya menjadi berkah bagi dunia. Tetapi tak disangka, ini adalah awal dari bencana. Kekuatan dewa tak tertandingi di dunia. Namun, setelah bebas dari ikatan aturan dunia, ia perlahan menjadi jahat dan bejat. Dia serakah, mengabaikan nyawa, dan bahkan ingin menyatakan dirinya sebagai raja. Hal ini menyebabkan perang dan penderitaan bagi rakyat. Sampai munculnya aliran misterius yang mengubah situasi. Aliran ini memiliki sedikit murid, tetapi semuanya sangat berbakat. Teknik petir yang mereka gunakan sangatlah kuat. Mereka dengan tegas membunuh sang dewa, dan kemudian menghilang. Tetapi setiap kali ada dewa yang berbuat jahat, aliran petir akan muncul untuk menghukumnya. Ini menyebabkan dendam di antara mereka berlanjut hingga saat ini. Saat ini, di dalam gua 10.000 dewa di Gunung Xiang Miao, Han Li, pewaris aliran petir, sedang menjaga peti jenazah gurunya. Dia telah berada di sini selama 10 tahun. Bukannya dia tidak bisa memecahkan segel batu raksasa seberat 10.000 ton. Tetapi dia ingin tetap di samping gurunya untuk berlatih keras. Hari ini dia akan berangkat, untuk memenuhi keinginan terakhir gurunya, mencari putri gurunya yang hilang. Saat ini, di luar kuil Feng Mo di Gunung Xiang Miao, para murid telah merasakan aura mengerikan. Ribuan murid bersiap siaga. Mereka berada di luar gua 10.000 dewa, dan telah memasang jebakan. Murid tertua yang kakinya buntung tampak serius. 10 tahun yang lalu, Mo Shou disegel di sini oleh 3 dewa. Hari ini, kita harus mencegah kebangkitan Mo Shou. Dengarkan perintahku, saudara-saudara seperguruan. Bentuk formasi naga turun taklukkan Mo Shou. Aktifkan formasi. Namun, pada saat itu, pintu yang terbuat dari besi hitam berusia 10.000 tahun mengeluarkan suara ledakan keras. Setelah ledakan dahsyat, murid tertua itu terlihat ketakutan, karena dia melihat sosok yang membuatnya ngeri. Itu adalah Han Li yang perlahan keluar. Dia merasakan sinar matahari yang telah lama dirindukannya. Saat itu, seorang biksu tua berwajah ramah datang menghampiri. Murid yang menggosok tangannya berkata, "Apakah kau ingin berperang dengan kami? Dengan kultivasi Laona saat ini, membunuhmu sangatlah mudah." Mereka mengira Han Li akan menyerang. Tapi siapa sangka, dia malah melihat ke arah 3 patung megah di belakangnya. Patung-patung itu dibuat oleh para murid untuk mengenang 3 dewa. Han Li tidak bisa mentolerir keberadaan yang tidak pantas di tempat peristirahatan terakhir gurunya. Dia tidak bisa membiarkannya. Dia melangkah maju perlahan, dan dengan lembut meletakkan telapak tangannya di atas patung. Lembah Fangxian yang terkenal di dunia persilatan, saat ini berubah menjadi tumpukan puing. Han Li memandang rendah semua murid Gunung Xiang Miao. Aku awalnya tidak ingin berperang, tapi sekarang aku berubah pikiran. Kalian mau maju satu persatu atau bersama-sama? Sudahlah, kalian lebih baik maju bersama-sama saja. Setelah berkata demikian, aura mengerikan tiba-tiba meledak. Ribuan murid yang hadir tidak ada yang berani melangkah maju. Saat ini, hati Master Yuan Zheng dipenuhi rasa terkejut. Hanya dalam 10 tahun, kultivasinya telah mencapai tingkat tangan hantu? Tidak, mungkin dia telah melampaui tangan hantu. Memikirkan hal ini, kulit kepalanya merinding. Dia mengubah sikap arogannya sebelumnya. Karena Tuan tidak ingin berperang, maka kita tidak perlu repot. Tuan, silakan cepat pergi. Setelah berkata demikian, dia memberi jalan. Dia memperhatikan Han Li pergi. Sejak saat itu, Han Li memulai perjalanan barunya. Pemberhentian pertamanya adalah Liaoning, tahun ke-34 dinasti Yuan Agung. Sebagai penguasa Liaoning, keluarga Murong, kekuatan mereka secara bertahap tumbuh. Namun,
Di puncak kekuasaan mereka, mereka tiba-tiba meninggalkan ambisi mereka dan mengasingkan diri. Selama lebih dari 10 tahun berikutnya, keluarga Murong hampir menghilang. Orang-orang berspekulasi bahwa mereka mungkin mengalami perubahan besar. Dan sekarang, keluarga Murong tiba-tiba muncul kembali. Meskipun secara lahiriah mereka tampak tidak tertarik pada dunia luar, tapi secara diam-diam, mereka diam-diam mengumpulkan harta karun, dan terus-menerus mengirimkannya ke markas keluarga. Namun, tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan selamanya. Rahasia keluarga Murong yang mengumpulkan banyak harta karun, ditemukan oleh penguasa Liaoning saat ini, Benteng Dali. Mereka mengirim mata-mata yang tak terhitung jumlahnya untuk menyelidiki. Mereka melihat rombongan pengangkut harta karun dihadang dan dirampok. Mata-mata itu mengikuti perampok ke penginapan Feng Cheng, dan kebetulan bertemu dengan Erying dari keluarga Murong yang datang menyusul. Erying bersikeras bahwa Benteng Dali yang telah merampok harta karun itu. Kedua belah pihak langsung bersiap untuk bertarung. Sepertinya pertarungan akan segera pecah. Tapi saat itu, sesosok bayangan muncul seperti hantu. Kedua belah pihak terkejut dalam hati. Pemuda yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka sangat dekat, namun tak terasa, dia adalah Han Li, yang datang dari Goryeo ke Feng Cheng, Liaoning. Dia mengabaikan tatapan semua orang, dan berjalan ke meja kasir. Dia meminta pemilik kedai untuk menyajikan semangkuk ramen. Saat itu, penginapan sudah kacau balau. Keluarga Murong, Benteng Dali, dan para perampok. Ketiga faksi tersebut terlibat pertarungan sengit. Saat itu, seorang murid Benteng Dali menyerang Han Li. Pertarungan masih berlanjut, tetapi murid-murid Benteng Dali mulai terdesak. Melihat situasi ini, Jie Wushu hanya bisa melarikan diri. Namun, Han Li tidak peduli. Dia baru saja mendengar tentang emas dari pemilik penginapan. Dia dengan cepat berjalan ke arah pemimpin perampok yang sekarat. Maaf, ilmu bela diriku tidak bisa menyelamatkan orang. Jadi, beritahu aku, di mana emas itu disembunyikan? Atau kau tidak akan bisa mati, dan rasa sakit akan terus menyiksamu. Sebuah jeritan mengerikan terdengar. Han Li akhirnya mengetahui lokasi emas tersebut. Di dalam gua Gunung Dongming, Han Li menatap emas batangan di depannya. Dia tidak menyangka jumlahnya begitu banyak. Dia mengisinya penuh satu tas. Kemudian, dia mengangkat kedua tangannya sedikit. Petir memancarkan cahaya terang di telapak tangannya. Sekarang aku jauh lebih tenang, karena aku tidak bisa membawanya. Kalian juga tidak boleh memilikinya. Sementara itu, di markas Benteng Dali di Fusun, pemimpin benteng menatap mayat-mayat di lantai tanpa berkata sepatah kata pun. Kerugian kali ini sangat besar. Namun, pemimpin benteng tidak menyalahkan Jie Wushu. Orang ini misterius. Yang lebih dia khawatirkan adalah, mengapa keluarga Murong tiba-tiba muncul, dan mencari begitu banyak emas. Sepertinya dia harus waspada. Tiba-tiba, dia melihat sekilas sesuatu yang aneh di pojok ruangan. Dia mendekat untuk memeriksanya dan terkejut. Ternyata orang itu mati karena nadi jantungnya dihancurkan dengan cara yang mengerikan. Bahkan dia yang kuat pun tidak bisa melakukannya. Kekhawatirannya muncul kembali. Sepertinya perebutan kekuasaan kali ini akan sangat rumit. Di sisi lain, di keluarga Murong, kepala keluarga sangat marah karena cucunya kehilangan emas. Namun, cucunya merasa bingung. Keluarga Murong sangat kaya. Kehilangan emas ini tidak akan berpengaruh besar bagi keluarga. Namun, kata-kata kepala keluarga selanjutnya membuatnya mengerti betapa seriusnya masalah ini. 12 tahun yang lalu, keluarga Murong yang seharusnya berkuasa jatuh dalam semalam. Karena suatu kejadian, mereka menemukan sebuah gua 3000 meter di bawah tanah Beiling, yang dapat mengubah dunia persilatan. Itu adalah warisan Kaisar Beiling. Sayangnya, gua Kaisar itu tidak sederhana. Untuk membuka warisannya, membutuhkan banyak sekali harta karun sebagai persembahan. Parahnya lagi, 4 keluarga besar yang bermusuhan. Karena tidak tahan ditindas oleh keluarga Murong, mereka membentuk aliansi 5 naga yang kuat, dan bergabung dengan aliansi tangan besi. Mereka berencana untuk menghancurkan keluarga Murong. Namun anehnya, kepala keluarga Murong tidak melawan balik, malah membuat keputusan yang bertentangan dengan leluhur. Dia malah menunjukkan kelemahan dan memohon ampun. Lalu dia bergabung dengan aliansi 5 naga. Setelah itu, kepala keluarga dengan tegas membunuh semua tetua yang menentangnya. Lalu dia mengisolasi keluarganya dari dunia luar. Malam itu, mereka benar-benar jatuh dari puncak kejayaan. Saat ini, di markas besar keluarga Murong di Shenyang, kepala keluarga masih dipenuhi amarah. Tahukah kau, keluarga ini telah bersabar selama lebih dari 10 tahun, demi menginjak-injak aliansi 5 naga, dan aliansi tangan besi di bawah kaki kita, untuk menjadi penguasa sejati di daratan ini. Tapi kau malah kehilangan harta karun di saat-saat kritis ini. Katakan, bagaimana aku harus menghukummu? Kepala keluarga hampir membunuh Murong Guangcheng. Tapi Murong Jun buru-buru membujuknya, mengatakan bahwa harta karun baru telah dikawal oleh Biro Pengawal Besi. Besok akan sampai, mendapatkan warisan sudah di depan mata. Di jalan menuju Shenyang, Han Li baru saja terbangun dari mimpi buruk. Setiap kali dia mengingat gurunya dan kakaknya, dia selalu dipenuhi rasa benci. Dan kali ini dia pergi ke Shenyang
untuk mencari petunjuk terkait. Tiba-tiba matanya menyipit. Puluhan pria kekar telah mengepungnya. Saat Han Li hendak melawan, pemimpin mereka tiba-tiba tersenyum dan memberi hormat. Ternyata mereka adalah rombongan pengawal dari Biro Pengawal Besi. Mereka melihat tempat itu lapang, lalu bertanya apakah mereka boleh berkemah di sana. Ini sesuai dengan keinginan Han Li. Dia ingin mencari tahu tentang situasi di Shenyang. Maka dia mengizinkan mereka beristirahat di sana. Malam itu, Han Li dan yang lainnya mengobrol dengan akrab. Namun, setelah mendengar informasi tentang dunia persilatan, wajah Han Li menjadi serius. Ternyata dunia persilatan saat ini sedang tidak damai. Berbagai faksi dan pendekar sakti bermunculan. Di antaranya, Raja Malam, 2 dewa, 3 penguasa, dan 4 pendekar. Hampir tak terkalahkan. Ketua Sekte 9 Gunung, Dewa Pedang Plum, Yun Huazi. Ilmu pedang dan gerakannya luar biasa. Komandan Aliansi 5 Naga, Dewa Tinju Huang Pujun. Tinju 7 lukanya disebut-sebut sebagai Raja Tinju. Orang terakhir sedikit lebih lemah, tapi tetaplah kejam. Dia adalah pemimpin Aliansi Singa, penguasa pedang Lingsu, Tai Mao. Golok pembantai babi pusaka leluhurnya telah mencapai tingkat menyatu dengan dirinya. Itu berarti, mereka punya peluang besar untuk menembus batas manusia. Dan akhirnya mencapai tingkat dewa. Dan ketiga faksi yang membentuk aliansi tangan besi ini, nantinya akan menjadi perguruan nomor 1 di dunia. Mendengar itu, Han Li berpikir dalam hati, alam dewakah? Guru telah mengalahkan setidaknya 30 dewa. Dengan kultivasiku saat ini, apakah aku bisa menjadi lawan mereka? Kita coba saja. Sepertinya perjalanan ke Shenyang ini semakin menarik. Gadis kecil itu baru berusia 7 tahun, tetapi sudah menjadi pengemis selama 4 tahun. Terlantar di jalanan, ia setiap hari mempertaruhkan nyawanya dengan menyelinap ke wilayah geng kuda, hanya untuk mendapatkan sisa makanan. Ibunya yang tua juga menderita penyakit parah karena kekurangan gizi jangka panjang. Semua ini terjadi karena ayahnya tiba-tiba menghilang secara misterius saat ia berusia 3 tahun. Hingga kini, hidup atau matinya tidak diketahui. Yang lebih aneh lagi, di kota besar ini, banyak keluarga yang mengalami kehilangan anggota keluarga. Mereka semua pergi merantau, lalu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Situasi ini telah berlangsung selama lebih dari 10 tahun. Hingga pria ini muncul, barulah ada titik terang. Dia adalah Han Li, yang datang ke Shenyang bersama rombongan pengawal barang. Begitu sampai di tempat ini, ia melihat gadis kecil itu dipukuli. Kalian keterlaluan memperlakukan anak kecil seperti ini. Han Li kemudian membuka kedua tangannya dengan cepat. Melihat kedua temannya langsung jatuh, pengemis yang tidak tahu malu itu tetap galak. Siapa kau? Berani-beraninya kau ikut campur urusan geng pengemis. Namun, yang menjawabnya adalah serangan Han Li lainnya. Han Li memandangi gadis kecil berpakaian compang camping itu, dan merasa iba. Saat itu, seorang lelaki tua misterius tiba-tiba berbicara, dan memberitahu Han Li bahwa waktu hilangnya orang-orang bertepatan dengan waktu penutupan gerbang keluarga Murong. Mungkin orang-orang hilang itu ada hubungannya dengan keluarga Murong. Mendengar itu, Han Li berpikir keras. Kakak dan putri guruku juga hilang pada waktu yang sama. Mungkinkah mereka juga terkait dengan hal ini? Sepertinya aku perlu menyelidiki ini. Sementara itu, pertempuran sengit tiba-tiba meletus di kota Shenyang. Benteng Dali menyerang markas keluarga Murong. Keluarga Murong pun terkejut. Yang lebih buruk lagi, aliansi tinju besi, khususnya Liga Singa, juga ingin ikut campur. Secara terang-terangan mereka ingin mendamaikan perselisihan, tetapi diam-diam mengincar warisan Kaisar Agung. Mereka diam-diam bersekutu dengan Benteng Dali. Hal ini menyebabkan keluarga Murong kalah telak. Malam itu, Benteng Dali berhasil menembus wilayah terlarang keluarga Murong. Untungnya pada saat-saat terakhir, kepala keluarga Murong menyelesaikan penggabungan emas, dan berhasil mendapatkan warisan Kaisar Beiling. Sejak saat itu, matahari dan bulan kembar muncul kembali di dunia. Keadaan pun berbalik. Saat ini, di atas tebing wilayah terlarang keluarga Murong, Han Li mengikuti pasukan besar ke tempat ini. Dia tidak ingin ikut campur dalam pertempuran para penguasa. Dia melihat sekeliling, dan tiba-tiba menemukan tempat yang mencurigakan. Dengan gerakan cepat, ia tiba di depan gubuk reyot itu. Lalu, ia perlahan mengangkat telapak tangannya. Debu pun menghilang. Han Li tercengang dengan pemandangan di depannya. Tak bisa berkata-kata. Di dalam, penuh dengan orang tua, lemah, sakit, dan cacat. Mereka terus menangis dan meratap, memohon Han Li untuk menyelamatkan mereka dari neraka ini. Ternyata, mereka adalah orang-orang kuat yang hilang dari kota. Keluarga Murong telah menculik mereka ke tempat ini dengan imbalan besar. Setelah itu, mereka diperlakukan seperti budak, dipaksa melakukan pekerjaan berat tanpa henti, diperas tenaganya sampai habis. Jika mati, mereka dikubur begitu saja. Dari ribuan pria kuat, kini hanya tersisa puluhan orang. Han Li merasa sangat terluka. Yang paling dibencinya adalah orang kuat yang menindas yang lemah. Kekejaman seperti ini, sepertinya kepala keluarga Murong tidak pantas hidup di dunia ini lagi. Kepala keluarga yang mengaku dari sekte terhormat ini, hanya karena bosan, telah membantai lebih dari 4.000 tetua klan.
Ia bahkan menipu ribuan pria kuat ke tempat terlarang klannya, dan memanfaatkan keringat mereka untuk menggali harta karun, untuk membuka warisan Kaisar Agung yang legendaris. Dan sekarang, ia telah mendapatkan warisan itu. Ambisinya untuk menguasai dunia persilatan sudah sangat jelas. Saat ini, di luar tempat terlarang keluarga Murong, kepala keluarga memegang pedang kembar matahari dan bulan milik Kaisar Agung, memulai pembantaian. Benteng Dali yang seharusnya menang, di bawah kekuatan senjata dewa, mulai terdesak. Kepala benteng yang terluka dan terbaring tampak terkejut. Pedang kembar matahari bulan ternyata bisa menembus pertahanan Qi-nya. Rasa sakit dari luka di tangannya membuatnya merasa ada yang tidak beres. Saat itu, kepala keluarga Murong melihat sesosok bayangan. Itu adalah putra dari pendekar pedang Lingsu dari Aliansi Singa. Kepala keluarga Murong mendengus dingin. Sepertinya Aliansi Singa dan Benteng Dali telah bersekutu. Keluarga Murong telah benar-benar dikhianati. Amarahnya memuncak tak tertahankan, karena kalian memilih untuk berkhianat. Kedua orang itu pingsan terkena aura pedang. Saat ini, kepala benteng bagaikan semut yang siap diinjak. Keluarga Murong pasti akan bangkit di Zongyuan, dan benteng Dalimu akan menjadi batu loncatanku. Setelah mengatakan itu, ia meningkatkan kekuatannya. Tiba-tiba, ledakan dahsyat terjadi tak jauh dari sana. Semua orang menoleh ke arah suara itu, dan tubuh mereka gemetar tanpa sadar. Seorang pemuda berdiri di tengah reruntuhan, seperti dewa yang turun dari langit. Tegak di tengah puing-puing, di sekelilingnya, tergeletak banyak murid keluarga Murong. Dan di mata hijau emerald pemuda itu, terpancar niat membunuh. Han Li melangkah maju perlahan. Dia menatap kepala keluarga dan berkata dengan tegas, menindas yang lemah dan seenaknya mengendalikan hidup dan mati orang lain. Apa yang akan kau lakukan untuk bertanggung jawab? Pikirkan baik-baik sebelum menjawab. Kalau tidak, itu mungkin kata-kata terakhirmu sebelum mati. Mendengar itu, kepala keluarga Murong tertawa karena marah. Sebagai pewaris Kaisar Beiling, dia yakin memiliki kekuatan untuk memandang rendah semua orang. Sungguh menggelikan. Apakah aku harus repot-repot mengurus sampah ini? Dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Kekuatan dahsyat mengalir ke matahari dan bulan berbilah ganda. Kemudian, kedua bilah itu berubah menjadi roda cahaya penghancur. Menghadapi serangan yang datang, Han Li tetap tenang. Kekuatan dahsyat itu langsung menelan Han Li. Melihat itu, kepala keluarga tertawa terbahak-bahak. Tapi sedetik kemudian, tawanya terhenti. Serangan yang mengandung kekuatan dahsyat itu, ternyata ditangkap Han Li dengan satu tangan. Menangkap bilah dengan tangan kosong. Kurasa begitulah. Senjata sakti yang dibuat keluarga Murong selama lebih dari 10 tahun. Ternyata hanya mainan seperti ini. Sepertinya keluarga Murong benar-benar lelucon. Meskipun serangan biasa itu ditahan paksa oleh kepala keluarga, tetapi kekuatan dahsyat itu membuat telapak tangan kepala keluarga mati rasa. Dalam hati, dia diam-diam terkejut. Siapakah pemuda ini sebenarnya? Masih muda, tapi mengapa kultivasinya begitu tinggi? Dia tak terkalahkan di dunia persilatan selama beberapa dekade. Tak terkalahkan dengan senjata kaisar di tangannya. Tapi hari ini, dia ketakutan oleh seorang bocah ingusan. Bocah itu tidak hanya tidak takut padanya, tetapi bahkan mengancam akan membunuhnya. Teknik yang digunakannya dengan santai, bahkan membawa aura kiamat. Kepala keluarga nyaris menahan serangan ini. Meskipun di permukaan dia tampak tenang, tetapi di dalam hatinya, badai mengamuk. Serangan balik dari serangan ini, dia mungkin sudah bertemu leluhurnya, dan Han Li tidak memberinya kesempatan untuk berpikir. Teknik bela diri Ben Lei. Begitu kata-katanya selesai, Han Li dengan cepat mendekat. Dalam keadaan darurat, kepala keluarga buru-buru membalas dengan senjata kaisar. Kepala keluarga tidak pernah menyangka bahwa dia juga akan kalah dalam teknik bela diri. Ini membuatnya marah besar. Kemudian, dia tiba-tiba meledak dengan aura yang menakjubkan. Dia mengendalikan senjata kaisar dan menusuk tenggorokan Han Li dengan kecepatan tinggi. Han Li di udara menghindar ke samping. Namun, ini sudah diprediksi oleh kepala keluarga. Senjata kaisar yang melesat tiba-tiba berbalik. Dengan suara swoosh, senjata itu melewati tenggorokan Han Li, memotongnya menjadi berkeping-keping. Melihat ini, kepala keluarga tertawa terbahak-bahak. Ternyata dia hanya sampah yang tidak berguna. Sayangnya, sedetik kemudian, dia tertegun. Han Li yang terpotong ternyata menghilang di udara. Saat kepala keluarga menyadari bahwa itu hanyalah bayangan, semuanya sudah terlambat. Han Li sudah berada di atasnya. Tendangan sederhana langsung mengenai wajahnya. Melihat lawannya tidak bisa melawan, Han Li tampak kehilangan kesabaran. Dia sedikit membungkukkan tubuhnya. Petir berderak di tangannya. Tangkis serangan ini kalau kau bisa. 10 jari penghancur. Disusul dengan serangan yang lebih dahsyat. Saat sang kepala keluarga berhasil menyeimbangkan diri, ia sudah terluka parah. Mulut dan matanya miring. Pemuda di hadapannya jauh lebih kuat daripada dirinya yang disebut sebagai ahli.
Harga dirinya yang kuat membuatnya menjadi gila. Ia bahkan rela memutuskan lengannya sendiri, mengorbankan ki-nya, untuk mengeluarkan jurus terkuat Kaisar Agung, Api Purba Hong Huang. Api yang membakar menerjang ke arahnya. Seketika, sekeliling berubah menjadi lautan api. Wajah Han Li tampak serius. Sekuat dirinya, ia harus mengerahkan seluruh kekuatan untuk menghadapi jurus ini. Pada saat ini, manusia tampak serapu semut. Saat asap dan debu menghilang, tanah terlarang keluarga Murong telah berubah menjadi puing-puing. Hati sang kepala keluarga hancur dan dipenuhi ketakutan. Pemuda seperti ini mustahil untuk dikalahkan. Tanpa sadar, air mata mengalir di pipinya. Tiba-tiba, terjadi ledakan dahsyat di tanah terlarang. Seseorang meledakkan ribuan ton bahan peledak. Tempat ini seketika berubah menjadi neraka. Sementara itu, sang kepala keluarga memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Di dalam aula keluarga Murong, sang kepala keluarga berbaring di singgasananya. Meskipun keluarganya menderita kerugian besar kali ini, tetapi benteng Dali dan pemuda itu sudah hancur berkeping-keping. Saat aku pulih nanti, aku akan menguasai Tiongkok. Namun, tiba-tiba kilat menyambar. Sang kepala keluarga tewas dalam keterkejutan. Yang menyerangnya adalah Han Li. Ledakan itu tidak melukainya sedikit pun. Dari para penyintas, ia mengetahui bahwa pernah ada seorang gadis bernama Han Xiangya yang dijual ke Hei Sang, dan Hei Sang ini ternyata memiliki hubungan erat dengan aliansi lima naga. Konon, ada 3 pusaka sakti di dunia persilatan. Dengan mengumpulkan ketiga pusaka tersebut, seseorang dapat memerintah dunia, tak ada yang berani menentangnya. Pusaka pertama, ilmu Benlei Zizaigong, diwariskan dari klan Benlei. Ilmu ini sangat kuat, dan dapat dengan mudah menghancurkan apapun. Pusaka kedua, gadis sakti dunia persilatan, memiliki berbagai kemampuan magis, dan dapat memberikan bantuan besar kepada rekan-rekannya. Dapat dikatakan sebagai pendukung terbaik. Gadis sakti Sue Mei Gui, Tian Hua, dan Bing Hua, adalah beberapa di antaranya. Pusaka ketiga, adalah daftar nama pendekar Jianghu yang ditulis oleh Xie Bang. Daftar ini mencatat informasi tentang semua pendekar dan warisan mereka di dunia. Pemiliknya akan mendapatkan keuntungan besar. Saat ini, pusaka pertama dari 3 pusaka sakti, berada di kota Shen yang kecil ini, yaitu Han Li, pewaris klan Benlei. Dan Han Li saat ini belum tahu bahwa pengemis tua di sampingnya juga memiliki salah satu pusaka. Asal-usul pengemis tua ini tidak diketahui. Setelah Han Li mendapatkan informasi tentang putri gurunya di tempat terlarang, pengemis tua Ma selalu mengikutinya. Dia memberitahu Han Li bahwa pedagang gelap itu mungkin memiliki markas besar di Taiyuan, dan menyatakan keinginannya untuk pergi bersama Han Li. Mendengar ini, Han Li langsung curiga. Siapa kau sebenarnya? Mengapa kau memberitahuku informasi ini? Masalah keluarga Murong. Apakah kau sengaja membimbingku? Katakan, apa tujuanmu sebenarnya? Begitu kata-kata itu terucap, aura dingin menyergap. Melihat situasi ini, pengemis tua itu buru-buru menjelaskan semuanya. Takut Han Li akan langsung membunuhnya. Ternyata, dia adalah Hong Qi, tetua ke-9 dari Sekte Xie. Dengan kedudukannya yang tinggi dan berkuasa, dia tidak pernah menyangka bahwa satu kalimat dari orang tua yang tidak dikenal akan mengubah hidupnya. Dia bertemu dengan seorang lelaki tua yang tadi kenal di lereng Suelei di luar kota Shenyang. Orang tua itu tampak tidak memiliki tenaga dalam, tetapi dengan satu sentuhan jari, dia memilih patung naga biru yang terbuat dari besi hitam berusia 1000 tahun menjadi bentuk spiral. Ini benar-benar mengubah pemahamannya tentang seni bela diri. Dan kalimat orang tua itu, keturunanku akan datang, membuat pengemis tua Xie sangat penasaran. Setelah itu, dia menunggu di tempat yang sama untuk kedatangan keturunan itu. Dia menunggu selama 15 tahun, dan yang dia tunggu adalah Han Li. Han Li memiliki aura yang sama dengan orang tua itu. Pengemis tua itu mengenalinya dalam sekejap. Untuk menunjukkan niat baiknya kepada Han Li, dia memberikan informasi tentang tempat terlarang keluarga Murong kepada Han Li. Kemudian, serangkaian peristiwa terjadi di keluarga Murong. Setelah menjelaskan alasannya, Hong Qi mengeluarkan sebuah buku rahasia dari sakunya dan memberikannya kepada Han Li. Han Li terkejut saat melihatnya. Buku rahasia itu ternyata adalah harta karun yang hilang. Daftar orang terkenal di dunia persilatan. Hong Qi kemudian memberi hormat dan berkata, "Penjantan mudahan, saya sangat tertarik dengan silsilah petir. Bisakah Anda memberitahu saya asal-usul silsilah ini, agar saya dapat menyelesaikan daftar ini? Sebagai imbalannya, Sekte Xie akan mengikutimu. Tidak peduli seberapa sulit orang yang Anda cari, Sekte Xie akan membantumu dengan sekuat tenaga." Melihat ketulusannya, Han Li menangkupkan tangannya dan membalas hormatnya. "Senior, tidak perlu bersikap formal. Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu tentang silsilah petir. Mohon bimbingannya." Setelah itu, mereka berdua berangkat ke Taiyuan. Namun, mereka tidak tahu bahwa kemunculan Han Li telah membuat berbagai faksi waspada. Mungkin ini adalah ketenangan sebelum badai.